Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan. Wah, tampaknya senyumannya luar biasa ya hari ini ya. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita dan kita masih bisa ibadah hari ini. Jangan lupa adik-adik ya, selalu tetap ikuti ibadah ya. Supaya kita terisi dengan firman Tuhan. Hari-hari kita semakin diberkati adik-adik abang ya. Wah, saatnya kita akan nanti memuji nama Tuhan. Bagaimana? Sudah semangat? Pastinya ya, semangatnya diisi dari apa Bang Arga? Pasti tadi sudah doa pagi. Sudah saat teduh tadi pagi baca firman Tuhan? Sudah, luar biasa, di 2 jempol buat adik-adik abang. Kalau begitu adik-adik abang mau tes dulu semangatnya. Berarti sudah terisi penuh ya. Abang mau sapa adik-adik dimanapun berada. Shalom adik-adik. Shalom kakak, shalom abang, shalom papa, shalom mama, shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik abang. Dan abang mau tanya kabarnya nih. Apa kabar adik-adik? Baik. Lebih kuat. Puji Tuhan. Yes. Sekolah minggu GKP Padang Bulan mantap. Ya adik-adik abangnya luar biasa, walaupun ibadahnya masih di rumah, tapi semangatnya nggak kalah. Tetap semangat terus ya, karena kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita adik-adik. Dan saatnya kita mau persiapan ibadah. Apa yang harus kita siapkan adik-adik? Bang Itra, Persembahan. Kahileri, Kitab suci. Elisha, Bangun tidur pakai rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Bang Rublen. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman, saat teduh dimulai. Kita satu dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan. Selalu menjaga abang, kakak, adik, mama, papa. Selalu sehat semua itu karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, singkat saat teduhnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Membuat Tuhan Yesus senang adik-adik ya. Dan saatnya kita bangkit berdiri. Kita mau katakan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Pembuka ya dipimpin oleh Bang Rublen. Teman-teman ambil sikap berdoa. Ya Tuhan, Kau telah menjaga kami dari malam hari sampai sekarang ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan juga musnahkanlah virus corona ini agar kami bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Dan kami juga tidak lupa mendoakan orang tua kami yang sedang bekerja di luar sana. Berilah mereka kesehatan agar bisa menafkahi kami dengan baik.
Dan juga ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam kerajaan-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita memuji nama Tuhan sebagai bentuk syukur kita. Anak-anak Tuhan sudah diberi nafas kehidupan. Apalagi dikasih Tuhan Yesus adik-adik abang. Kepintaran, wah, kesehatan. Luar biasa, papa mama yang baik. Ya, maka dari itu seharusnya lah kita sudah bersyukur lewat pujian. Yang satu ini kita mau sapa Tuhan Yesus. Berikan senyuman yang terbaik adik-adik. Selamat pagi Bapak, selalu berterima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sayang, disayang Bapa, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Dari kanan, glory, 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 haleluya. Glory, glory, nama Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Apa anak raja adik-adik? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Lebih kuat adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sayang sama kita, banyak sekali berkat yang diberikannya. Dan kita adik-adik sudah menjadi tanggung jawab kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita dan melaksanakannya. Kalau roh Allah ada di dalam hati kita, pasti adik-adik gak mau nakal. Pasti selalu ingat firman Tuhan, baca firman Tuhan dan melakukannya, pasti anak baik 2 jempol. Ya, oke, kalau begitu kita mau menaikkan pujian lagi buat Tuhan. Kita mau undang roh Allah ada di dalam hati kita dan kita selalu bersuka cita. Kita bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Adik-adik, saatnya kita nanti mendengarkan firman Tuhan. Sudah dipersiapkan ya semuanya ya. Ya, duduk rapi, ambil sikap berdoa. Kita naikkan satu pujian pengantar pendengaran ibadah kita nanti firman Tuhan ya. Adik-adik kita bernyanyi, ku buka Alkitab. Siapa yang mau bertumbuh bersama Tuhan, kita buka Alkitabnya dan dilaksanakan ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada
Tuhan Yesus, it's good. Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Duduk rapi adik-adik ya. Oke. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang tetap memelihara hidup kami, Engkau saat ini juga memberi firman-Mu, biarlah Engkau menguduskan kami terlebih dahulu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacanya bagi kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak kami ada dua diminta dalam firman ini, yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Kira-kira apa artinya ya kalau dikatakan menjadi garam dunia? Jadi garam adalah bumbu yang termurah. Tetapi kalau tidak ada garam, semua masakan akan menjadi hambar. Apa artinya hambar ya? Hambar artinya tidak ada rasa. Menjadi tawar. Apa pula arti tawar ya? Tawar maksudnya sama sekali tidak enak. Nah, jadi kalau dikatakan kita menjadi garam dunia, berarti kehadiran kita harus menjadi ada rasa yang baik. Yaitu ada rasa untuk gembira, yang tadinya ada orang yang sedih, kehadiran kita dia menjadi terhibur. Jadi garam dunia maksudnya bahwa kita harus berguna bagi orang lain. Nah, di sini dikatakan kalau garam tidak asin lagi, tidak ada gunanya. Apa ada garam yang tidak asin? Nah, dulu ada. Jadi ada cara proses buat garam, tapi kualitasnya tidak bagus. Jadi garam itu tidak ada asinnya. Dan biasanya itu akan dibuang. Jadi seperti itu kita. Kalau memang tidak ada gunanya bagi orang lain, kasihan ya kalau kita tidak diterima. Nah, itu makanya Yesus berkata supaya kita menjadi garam dunia. Nah, yang kedua menjadi terang dunia. Apalagi itu ya arti terang dunia? Jadi dikatakan di sini sama seperti pelita. Pelita itu sejenis lampu ya. Jadi kalau dinyalakan lampu itu biasanya di atas. Nah, kayak di rumah kita kan lampu selalu di atas. Karena kalau lampu di bawah nggak ada gunanya. Karena lampu mau menerangi. Nah, seperti itu juga kita di sini. Hidup kita menjadi terang dunia, artinya kita harus menjadi contoh. Apa? Salah satunya sikap kita kalau menjadi contoh, misalnya jujur. Ya kan, kalau ada uang orang terletak, jangan merasa menjadi hak kita itu. Aku beruntung dapat uang. Mana ada gitu ya. Karena yang kehilangan uang itu udah sedih. Gimana kalau kita kehilangan uang?
dan kita lihat orang lain bergembira mengambilnya, kan sedih kita. Ya kayak gitulah orang lain kalau kita merasa senang mengambil yang bukan milik kita. Jadi jangan mau ya mengambil yang bukan milikmu. Tetapi coba cari tahu itu punya siapa. Dan kalau kita juga yang kehilangan itu kan senang kita. Kalau ada orang mengumumkan, ini uang siapa jatuh, lantas kita kan senang menemukan itu. Seperti itulah contoh menjadi terang dunia. Jadi tidak menipu, tidak mencuri. Nah itu kegelapan. Jadi kalau terang itu jujur, terang itu baik, tidak ada yang kita sembunyikan. Terang itu bukan menipu. Nah, itu yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Ya, dan anak kami harus mempersiapkan diri menjadi garam dan terang dunia. Apalagi sebentar lagi kita Natal kan. Nah, Natal itu di mana Yesus terang dunia sampai kepada kita supaya kita beroleh keselamatan. Nah, ayat hafalan Amsal 3 ayat 27. Nah, diingat ya, Amsal 3 ayat 27. Itulah firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau telah memberi firman-Mu bahwa anak-anak Tuhan, kami semua menjadi garam dunia dan terang dunia. Biarlah kehadiran kami pada semua orang adalah berguna. Kami juga akan menjadi orang yang jujur, tidak mau menipu, tetapi biarlah juga kasih Tuhan beserta kami, sehingga firman-Mu akan nyata dalam hidup kami, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Seru banget, keren banget. Bagaimana kita anak-anak Tuhan menjadi garam terang dunia. Pasti Tuhan Yesus senang banget. Wih, gimana nanti adik-adik kalau bantu temennya yang lagi kesusahan. Terang dunia, garam terang dunia ya. Gimana nanti adik-adik menghibur teman kita yang tadi nangis jadi seneng senyum. Wah luar biasa adik-adik ya. Selalu jadi teladan bagi semua orang. Supaya apa, kita tetap berbagi sukacita Tuhan Yesus kepada semua orang. Berkatnya luar biasa adik-adik ya. Kalau begitu adik-adik, kita merespon firman Tuhan tadi sukacita penuh. Kita mau bangkit serukan nama Yesus. Ayo kita semangat. Syukur ya adik-adik ya. Sebentar lagi ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan kita akan mendengarkan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Sebelum kita memberi persembahan kita,
Firman Tuhan bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Amin. Nah, mari kita kumpulkan persembahan kita. Udah semua anak-anak kami? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah kami yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau selalu memberi, dan persembahan kami ini adalah dari Tuhan. Dan kami persembahkan kembali untuk Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya, sehingga menjadi sukacita bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.